Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait bagian report atau laporan pada aplikasi AKS yang pada login admin atau login teller. Jadi pada prinsipnya bahwa report yang bisa dihasilkan dari proses dalam pengelolaan pembayaran siswa ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah laporan transaksi. Ini menggambarkan di sini, ini menggambarkan laporan penerimaan dari rentang 2 tanggal tertentu, sehingga teller atau admin ini bisa menyusun atau membuat laporan penerimaan pembayaran siswa dari hari tertentu, dari tanggal tertentu. Bisa ini sifatnya harian, berarti kalau harian ini adalah tanggalnya, tanggal depan dengan tanggal belakang sama, ataupun bisa juga dalam 1 minggu. Misalnya ini dipilih yang hari Senin, kemudian yang belakang yang hari Sabtu. Ataupun bisa juga periode bulanan, berarti dari tanggal 1 hingga tanggal akhir bulan, dan seterusnya. 3 harian juga bisa, tergantung dengan kebutuhan yang akan laporan kita, untuk transaksinya, untuk reportnya, untuk rentang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, untuk report transaksi ini juga bisa difilter berdasarkan kelas atau jenjang, tapi juga bisa semuanya. Jadi kelas, jenjang, dan paralel ini menunjukkan filter kelas berdasarkan kelas tertentu. Juga bisa berdasarkan penerimaan atau penerima, dan juga bisa berdasarkan metode tunai atau bank. Baru di filter, nanti report di sini akan menunjukkan laporan transaksi pada periode tertentu, termasuk di bagian bawah ada rincian dari rekapan yang ada di bagian atas ini. Nah, nanti hasil yang diperoleh ini juga bisa di PDF-kan, dicetak PDF, atau juga bisa dicetak atau di-download ke Excel. Ini laporan yang pertama. Kemudian jenis laporan yang kedua adalah laporan rekapitulasi. Laporan rekapitulasi ini ada 4 model atau 4 jenis yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kadang antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya itu kebutuhannya berbeda-beda, sehingga kami buatkan ada 4 model yang pada prinsipnya laporan rekapitulasi ini menggambarkan tanggungan siswa per kelas dalam satu kelas, atau nanti juga bisa difilter juga apakah mau semua kelas atau kelas tertentu. Yang pada prinsipnya di sini adalah menggambarkan pembanding antara tanggungan dengan terbayar serta kekurangan. Jadi dalam kelas tertentu siswa ini kurang berapa dari tanggungan yang ada. Nah, ini untuk model 1 seperti ini juga bisa kita filter berdasarkan kelas. Misalnya kita butuh yang kelas 8A. Juga bisa kita filter berdasarkan jenis pembayarannya, atau semuanya juga bisa, termasuk status siswa yang aktif atau non aktif. Jadi siswa-siswa yang non aktif pun bisa kita filter di sini. Baru kita filter. Nah, ini juga bisa kita PDF-kan dan juga bisa download ke Excel ya tadi. Ini model yang pertama. Untuk model yang kedua, berdasarkan siswa sama, tapi kalau yang model ke-1 tadi itu totalan atau jenis tertentu. Nah, pada yang model kedua ini per siswa per kelas, bisa difilter per kelas juga. Namun pada bagian rincian ini akan tampil semua jenis pembayarannya, akan digambarkan langsung tampil semuanya, termasuk di sini ada rekapannya. Ini model yang kedua. Kemudian model rekapitulasi yang ketiga, ini berdasarkan rincian tahapan pembayaran. Jadi si A misalnya dari tanggungan sekian, terbayar sekian, ini dirinci.
bahwa pada tahap 1, tahap 2, tahap 3 pembayarannya sekian. Atau untuk yang jenisnya bulanan, ini misalnya yang bulanan, nanti di sini berupa bulan, Juli, Agustus, dan seterusnya. Ini Juli, Agustus, September, sampai Juni. Ini untuk yang pembayaran SPP. Kemudian model yang keempat, ini kolaborasi antara model 2 dengan model 3, yaitu berdasarkan rincian semua pembayaran dan berdasarkan tahapan. Jadi ini untuk mencetak, klik cetak. Untuk misalnya ingin membutuhkan ke Excel, ini caranya di sini ada petunjuknya, yaitu dengan blok data. Misalnya kita blok seperti ini. Sampai sini aja barangkali, copy kemudian dipaste di format Excel. Kemudian jenis laporan yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah laporan rekapitulasi, kemudian yang pertama adalah laporan transaksi, kemudian yang kedua adalah laporan rekapitulasi, di mana laporan rekapitulasi ini ada 4 model. Nah, sedangkan laporan yang ketiga adalah laporan siswa. Ini diperuntukkan apabila kita hendak mencetak siswa tertentu, atau misalnya orang tua siswa itu bertanya berapakah rincian tanggungan anak saya, siswa. Nah, kita bisa cari di sini, kita bisa pencarian juga sama, kita bisa klik di sini laporannya. Nih, di sini untuk laporan siswa dengan identitas ini, maka akan ada rincian pembayarannya dan juga rekapitulasinya. Kemudian di samping laporan-laporan yang ini, pada menu dashboard ini juga menggambarkan laporan-laporan secara umum. Misalnya di sini kita cantumkan laporan penerimaan hari ini. Ini di sini untuk hari ini itu total penerimaan pembayaran siswa itu berapa. Ini langsung termonitor. Jadi kita tidak perlu menghitung dengan kalkulator. Kita di sini sudah ada monitoringnya bahwa hari ini mendapatkan pendapatan dari pembayaran siswa sekian rupiah. Kemudian juga di sini dicantumkan juga untuk monitoring berapa progres pembayaran siswa, prosentasenya sampai periode hari ini. Ya, dari tanggungan sekian, terbayar sekian, kekurangan sekian. Nah, ini progresnya bisa kita monitor juga sebagai bahan kebijakan apa yang harus kita lakukan dengan misalnya penerimaan yang sekian persen hingga periode ini. Nah, untuk di bagian bawahnya ada penggambaran grafik agar kita bisa mudah membaca bahwa naik turunnya penerimaan ini ternyata pada periode-periode tertentu. Nah, ini menggambarkan bahwa penerimaan yang bulan-bulan tertentu rendah dan pada bulan tertentu tinggi. Kemudian untuk mendetail penerimaan ini juga bisa diklik atau bisa digrafikkan pada yang sifatnya harian. Jadi pada bulan Desember misalnya ini ternyata pada tanggal 1 sekian, tanggal 2 sekian, dan progres naik turunnya juga bisa terlihat dari grafik ini. Kemudian report yang selanjutnya, yang secara umum, ini adalah detail dari yang ada di atas ini. Penerimaan hari ini dikategorikan berdasarkan jenis pembayarannya. Jadi hari ini mendapatkan Rp700, rinciannya pembayaran jenis A apa, jenis B berapa, jenis D berapa, dan selanjutnya. Kemudian di sebelah kanannya ini berdasarkan penerimanya, bahwa hari ini mendapatkan sekian, yang menerima siapa. Di sini akan ada rinciannya, karena aplikasi ini bisa multi user, artinya bisa banyak user yang login dengan menerima pembayaran masing-masing, sehingga nanti di sini sudah ada rinciannya masing-masing teller atau masing-masing penerima.
Kemudian di bawahnya ini dirinci berdasarkan kategori jenis secara tunai ataupun bank. Ini untuk memudahkan pengelola bahwa hari ini itu di uang tunai penerimanya berapa dan di bank berapa. Nah, adapun rincian dari pembayaran ini juga bisa kita lihat di sini, transaksi. Nah, ini rinciannya. Yang totalnya juga sama 700 misalnya di sini. Nah, adapun yang bagian paling bawah adalah rekapitulasi seluruh jenis pembayaran dan juga berdasarkan kelas, dan ini menggambarkan persentase penerimaan dan juga berapa tanggungannya. Nah, di sini kode-kode T ini artinya total tanggungan, kemudian kode B di sini adalah terbayar atau yang sudah dibayarkan oleh siswa, kemudian kode K adalah kekurangan, dan persentase ini adalah menggambarkan berapa persen pembayaran siswa dibanding dengan tanggungan yang harus dibayarkan. Nah, ini untuk report aplikasi AKS ini mudah-mudahan bisa memudahkan kita dalam memberikan laporan keuangan dan juga untuk monitor pemasukan dari pembayaran siswa sehingga bisa dijadikan bahan untuk penentuan kebijakan oleh sekolah. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.